Jadi anak-anakku sekalian, saya punya cerita bagaimana kemudian Allah itu benar-benar menjamin kehidupan kita. Saya kasih contoh. Ada seorang ulama besar, dia serba kecukupan, apa-apanya cukup lah pokoknya, semuanya dijamin oleh Allah, dia cukup. Sampai satu ketika dia membaca satu ayat yang bunyinya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi rezekinya dijamin oleh Allah. Maka dia pengen membuktikan benar enggak manusia itu rezekinya dijamin oleh Allah. Apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan dunianya. Dia pergi jauh ke dalam gunung, ke dalam belantara hutan. Dia menemukan gua. Yang dia berpikir, kalau saya berada di dalam gua ini, maka kalau memang rezeki saya dijamin oleh Allah, saya pasti bisa makan, saya pasti masih bisa hidup, walaupun saya jauh dari orang. Akhirnya benar, ketika sudah di pedalaman hutan ketemu gua, dia berdiam diri di situ dengan mengatakan apa sama Allah? Ya Allah, kalau toh memang rezeki saya telah Engkau jamin, walaupun saya jauh dari orang, saya jauh dari perkampungan, saya jauh dari keramaian, pasti saya masih bisa hidup. Akhirnya apa? Dia diam. Wes, umpama janjine Gusti Allah ki bener, aku mesti cek sore. Akhirnya dia berdiam diri sambil menunggu keakbaran Allah, keajaiban apa yang akan terjadi. Dia bilang, saya jam segini biasanya makan. Kalau memang rezeki saya dijamin oleh Allah, saya pasti bisa makan. Apa yang terjadi? Di luar gua ternyata hujan lebat, petir, hujannya sangat lebat. Kebetulan di pertengahan jalan itu ada kafilah pedagang sedang berlalu. Begitu hujan, mereka cari perlindungan, ngiyup. Setelah kesana kemari, cari tempat berteduh, ketemu gua yang tadi di dalamnya ada Pak Kiai ini. Maka tanpa sengaja mereka masuk ke dalam gua ini untuk berteduh. Begitu masuk, dia kaget. Begitu menghidupkan lampu, menghidupkan obor, ternyata ada orang di dalamnya. Karena ada orang, pedagang-pedagang ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Sama Pak Kiai nggak dijawab. Kenapa nggak dijawab? Karena kalau ada interaksi pasti nanti ditawari macam-macam. Maka dia diam, Assalamualaikum, dijawab dalam hati, Waalaikumsalam dalam hati. Sampai 3 kali, Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, diam. Gara-gara tidak menjawab salam, pedagangnya ini mikir apa? Oh, barangkali orang ini nggak bisa jawab salam gara-gara kelaparan, karena di sini nggak ada siapa-siapa. Maka dikasih makanan, dikasih susu, dibuatin susu. Susu beneran loh ya. Wah, susu dibuatin susu, segelas susu, ditaruh di hadapan sang kiai ini. Begitu makanan tersedia, susunya tersedia, pedagang ini bilang, Pak, silahkan diminum, silahkan dimakan. Orang ini tidak memberikan respon sama sekali. Kenapa? Karena kalau ada respon berarti ada usaha, ada ikhtiar. Dia cuma diam. Akhirnya orang-orang yang ngasih makanan ini mikir lagi, oh barangkali orang ini nggak bisa makan karena terlalu lapar, maka dia harus kita suapi. Maka kemudian makanannya diambil, mulutnya dibuka, mau disuapi. Begitu mulutnya dicekal, kiainya bilang, hop, kiai cangkeme dicengkiwengi ke biye itu. Sejak saat itu kemudian dia berpikir bahwa janji Allah itu benar. Ternyata walaupun dia di dalam belantara hutan, di dalam gua, Allah masih mengirimkan makanan kepada dia.